Saya kira warga masyarakat pun sudah makin cerdas. Bisa melihat bagaimana kerasnya Presiden Jokowi bekerja dibandingkan dengan mereka yang ketika waktunya jam kerja malah berdemo. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Bulan November ini bisa dibilang sebagai bulannya Presiden Jokowi. Banyak kegiatan beliau yang lintas negara. Kemudian ada perhelatan besar KTT G20 yang harus sukses. Dengan standar tinggi khas Presiden Jokowi ya. Artinya nggak boleh ada salah-salah. Nama negara dipertaruhkan di sana. Dan saya yakin kalau bukan Presiden Jokowi, maka KTT G20 tidak bakal sesukses seperti sekarang ini. Yang bilang sukses itu para delegasi dan pemimpin dunia loh ya. Bukan klaim sendiri, kayak yang dulu di Jakarta itu. Mengklaim sukses sendiri menurunkan macet. Padahal masyarakat juga tahu macet berkurang karena imbas pembatasan aktivitas selama pandemi. Ada hal yang saya kira mengagumkan dari seorang Presiden Jokowi yang bisa kita lihat sendiri selama beberapa hari menjelang dan sesudah KTT G20. Yakni stamina fisik beliau dalam menjalankan pekerjaannya. Ini lebih terlihat jelas jika dipaparkan secara kronologis ya. Kita mulai pada tanggal 7 November lalu. Malam harinya, Presiden Jokowi tiba di Bali bersama Ibu Iriana. Beliau menyempatkan diri meninjau ruang VIP bandara yang bakal jadi tempat singgah para pemimpin G20. Sedangkan peninjauan lokasi lainnya dilakukan Presiden Jokowi besok harinya pada tanggal 8 November. Beliau meninjau Hotel Apurva Kempinski. Yang dilihat itu berbagai venue acara ya, dari ballroom, ruang pertemuan, tempat makan siang, hingga bagian luar hotel. Presiden Jokowi juga mengikuti simulasi penyambutan pemimpin negara-negara G20 di lobi utama. Kemudian, beliau meninjau Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Lalu, lanjut ke Bali International Convention Center. Dan malamnya, meninjau venue di Garuda Wisnu Kencana. Besoknya, Rabu tanggal 9 November dari Bali, Presiden bertolak ke Phnom Penh, Kamboja, untuk menghadiri KTT ASEAN dan berbagai pertemuan terkait lainnya. Presiden Jokowi berkegiatan di Kamboja dari tanggal 10 hingga 13 November. Kegiatan pertama Presiden Jokowi adalah bertemu dengan Raja Kamboja, Yang Mulia Norodom Sihamoni. Pertemuan ini digelar secara tertutup di Istana Kerajaan Kamboja. Kemudian seperti dijelaskan oleh Menlu Retno Marsudi, selama di Kamboja, Presiden Jokowi akan menghadiri puluhan pertemuan. Ada lebih dari 20 pertemuan dan kegiatan yang berhubungan dengan KTT ASEAN, ditambah dengan 4 pertemuan bilateral, yakni dengan Perdana Menteri Singapura, dengan Presiden Dewan Eropa, Sekjen PBB, dan dengan Presiden Asia Development Bank. Pada tanggal 13 November malam, Minggu malam ya, Presiden Jokowi kembali lagi ke Bali. Malam itu, Presiden Jokowi menerima penghargaan Global Citizen Award dari Atlantic Council. Penghargaan ini diberikan kepada para tokoh yang dinilai berjasa besar dalam mengatasi kemiskinan, perubahan iklim, dan kesetaraan. Yang pernah dapat penghargaan ini misalnya para Perdana Menteri negara-negara maju seperti Jepang dan negara-negara Eropa. Mantap ya. Nah, malam itu juga Presiden Jokowi langsung bertolak ke Solo. Karena besoknya pada tanggal 14 November, hari Senin pagi, Presiden Jokowi meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed Al Nahyan di Solo. Peresmian ini dihadiri langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab, UEA, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Masjid ini memang hadiah dari Presiden Uni Emirat Arab ya buat Presiden Jokowi. Dan foto terepik itu menunjukkan betapa Presiden Jokowi sangat disayang oleh para pemimpin Uni Emirat Arab. Dikasih masjid coba, masjidnya megah pula. Pastinya bukan karena Presiden Jokowi berpakaian dan berbicara ala Arab atau berdemo sambil meneriakkan takbir, namun semata-mata karena akhlak dan kinerja beliau dong ya. Itu yang bilang Presiden Jokowi plonga-plongo emang pernah disayang pemimpin negara lain sedekat ini. Lanjut ya, masih pada tanggal 14 November. Setelah meresmikan masjid di Solo pagi harinya, Presiden Jokowi kemudian balik lagi ke Bali. Sampai di Bali siangnya, Presiden Jokowi langsung mengadakan pertemuan bilateral
dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Sesudah itu, Presiden Jokowi bergabung di acara B20 Summit ya, untuk menyampaikan pidato sekaligus menutup B20 Summit. Setelah itu, Presiden Jokowi menyempatkan diri mengunjungi Media Center KTT G20. Presiden Jokowi mengecek fasilitas di sana dan menyapa para jurnalis. Pak Jokowi ini dikenal akrab dan ramah sama para jurnalis ya. Nah, sampailah kita ke tanggal 15 November. Paginya, Presiden Jokowi menyambut kedatangan para pemimpin delegasi dan organisasi internasional yang hadir di KTT G20. Kemudian Presiden Jokowi membuka KTT G20 dan mengikuti segala rangkaian acaranya ya. Ada beberapa sesi dan acara makan siang hingga acara jamuan makan malam yang spektakuler di Garuda Wisnu Kencana. Besoknya, tanggal 16 November, rangkaian acara G20 dimulai dengan kegiatan Presiden Jokowi mengajak para pemimpin G20 untuk berkeliling dan menanam pohon di Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Dari sana, lanjut lagi dengan memimpin sesi 3 G20, di mana Presiden Jokowi menyerukan penghentian peperangan. Dan akhirnya, Presiden Jokowi menutup KTT G20 dan menyerahkan presidensi G20 ke India. Kegiatan hari itu masih berlanjut dengan konferensi pers dan pertemuan bilateral dengan Presiden China, Xi Jinping. Besoknya, tanggal 17 November, paginya Presiden Jokowi belusukan ke Pasar Badung di Denpasar. Dan sorenya, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana sudah bertolak ke Bangkok, Thailand, untuk mengikuti KTT APEC. Rangkaian kegiatan KTT APEC harusnya berlangsung hingga tanggal 19 November. Namun, Presiden Jokowi pada tanggal 19 November malam sudah bertolak kembali ke Indonesia, tepatnya ke Solo. Karena pada tanggal 19 November pagi beliau hadir dan membuka acara Muktamar Muhammadiyah. Luar biasa ya, sudah lokasinya berjauhan, kegiatannya pun segudang. Rasanya sangat absurd ya ketika ada yang mempersoalkan kemampuan berbahasa Inggris Presiden Jokowi. Ya, kamu yang mempermasalahkan, sanggup nggak keliling ke sana ke sini dan berkegiatan sesibuk Presiden Jokowi? Itu semua dalam konteks menunaikan pekerjaan loh ya, bukan jalan-jalan healing. Bahkan ketika mengikuti acara makan siang dan makan malam pun, masih dalam konteks bekerja demi negara dan bangsa. Dari tanggal 7 November malam hingga tanggal 19 November, Presiden Jokowi non-stop bekerja. Dan beliau masih nampak semangat dan sumringah ya. Ini staminanya Pak Jokowi udah di tingkatan manusia super kali ya. Artinya kalau ada kadrun yang demo minta Presiden Jokowi turun, hey drun, emang ada yang bisa menyamai kekuatan fisik dan mental seorang Jokowi? Ditambah dengan standar kerja yang tinggi buat jajarannya. Teriakan para kadrun di aksi demo itu nggak sampai seujung kukunya Presiden Jokowi. Nggak ada artinya. Tapi bukan kadrun namanya, kalau nggak nekat ya. Dalam acara silaturahmi nasional, keluarga besar alumni Himpunan Mahasiswa Islam, KAHMI, salah satu pentolan 212, Abdullah Heha Mahua, menyatakan dan menyerukan agar 212 kembali menggelar demo. Kalaupun tidak bisa diadakan pada tahun ini, Abdullah menargetkan keberhasilan demo pada tahun 2023. Di mana dia menyatakan siap memimpin langsung demo ke istana bersama 500.000 orang pendemo. Bahkan dia siap mati katanya. Nah, acara ini ya adalah acara yang harusnya dihadiri oleh Anies Baswedan. Tapi nggak jadi karena Anies kan ke Bali. Ngakunya kan mengikuti rangkaian acara G20. Padahal hanya ikut acara sampingan yang tidak bersamaan dengan waktu KTT G20. Dalam backdrop acara KAHMI itu terlihat fotonya Anies. Jelas ya, ada hubungan antara Anies dan mereka yang mau demo 212. Ini orangnya sama dengan yang mengajak aksi demo 411 yang lalu ya. Yang aksinya juga meminta Presiden Jokowi mundur. Dan mereka ini merencanakan mau bikin acara reuni 212 lagi nanti, yang juga bakal disertai dengan aksi demo. Saya yakin dalam aksi demo itu nanti tuntutannya ya sama, minta Presiden Jokowi mundur. Enak aja minta Presiden Jokowi mundur.
kayak yang bisa aja ngurus negara, kayak yang kekuatan fisik dan mentalnya bisa menyamai Presiden Jokowi, kayak yang bisa aja menangani para pemimpin dunia agar bisa akur dan menelorkan deklarasi G20. Ya sudahlah, saya kira warga masyarakat pun sudah makin cerdas, bisa melihat bagaimana kerasnya Presiden Jokowi bekerja dibandingkan dengan mereka yang ketika waktunya jam kerja malah berdemo. Lebih menarik mengikuti kegiatan Presiden Jokowi yang selalu semangat, tidak pernah kelihatan lelah, dibanding ikut demo 212. Tentu saja, ya hanya mimpi ya kalau bisa melengsarkan Presiden Jokowi dengan cara berdemo. Kapokmu kapan, Drun? Selalu dari kura-kura.